Nice, terima kasih. Masya Allah. Apa sinyalnya nih? Nai Selina, Masya Allah. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Nai. Oh sangat Arya setengah jam. Kirim salam sama Ustadz Jairami, mudahan sehat sidin. Inggih sama-sama Nai, insyaallah mudahan diberikan keluasan rezeki, kesehatan, amin ya rabbal alamin. Istiqomah. Tuhan. Amin. Nai. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam calon barzakh. Monggo, manggo. Waalaikumsalam. Insyaallah, Masya Allah. Terima kasih hadir. Masya Allah. Waalaikumsalam. Inisial Mago. Mirip Ustadz Ammar Putra almarhum Yai Arifin Ilham. Masya Allah. Masih tetangga itu. Masih tonggo kata orang Jawa. Terima kasih alam barzakh. Guru paliat ulun nipian sudah pana ulun pana bil kamar. Irzi ya. Pian Tuhan kah guru. Masya Allah. Nah, bagaimana untuk bazakan nafsu dalam kebaikan? Bezakan. Kalau nafsu kebaikan itu dalam artian dia sesuai dengan syariat. Itu namanya nafsu yang kebaikan. Kalau nafsu keadaan yang baik, tidak baik berarti tidak sesuai dengan syariat yang dikerjakannya. Orang boleh aja kenapsuan beribadah. Boleh saja kenapsuan. Misalnya dia diberikan rasa nyaman beribadah, lalu dia menambah banyak beribadah. Itu kalau di tingkatan awam ya ada apa-apa dia beribadah. Tetapi kalau di tingkatan salikin nanti itu harus diberitahu ada boleh. Karena orang salikin itu karena diberi ibadah, nanti dia itu diberi kenyamanan beribadah, lalu dia menambah ibadahnya itu bisa kenapsuan, tetapi membatalkan keikhlasannya, membatalkan istiqamahnya. Contoh seperti ini. Kalau orang awam itu beribadah ya kenapsuan tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Karena orang awam itu biasanya tidak ada yang diistiqamahkannya ibadahnya. Tetapi kalau orang sudah di makam salikin, dia itu kada boleh kenapsuan beribadahnya. Kenapa? Karena merusak yang istiqamah dia ibadah. Contoh misalnya dia beribadah itu biasanya membaca salawat 1000 sehari. Nah di waktu diberikan oleh Allah Ta'ala rasa lezat dalam beribadah, lalu dia menambah menjadi 3000, 4000. Nah itu nanti bisa jadi dia bosan dengan 4000 tadi. Yang 1000 tadi asalnya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Nah jadi yang orang di makam salikin itu kada boleh kenapsuan beribadah. Kalau orang di makam awam boleh kenapsuan beribadah, kada apa-apa. Kalau orang yang di makam salikin kada boleh. Kenapa? Karena dia itu bisa merusak keistiqamahan atau jumlah daripada istiqamah dia membaca sesuatu tadi itu, karena kenapsuan tadi itu merusak amal yang ada nanti. Nah, kecuali gurunya menambah. Kalau gurunya menambah tidak apa-apa. Kalau gurunya menambah berarti dia menaikkan dia ke makam tajrid berarti.
Orang yang terbuka hijab memandang sirullah itu termasuk waliullah. Orang yang dibukakan sir itu belum tentu dulu waliullah. Tetapi orang yang sudah dibukakan futuhat lalu dibukakan sir, itu pertanda orang itu min auliyaillah. Tetapi belum lagi dibuka jadi wali, itu belum lagi. Belum lagi. Orang itu yang sering nanti terbukanya sirullah, lalu dia tinggi mahabbahnya dengan Allah Subhanahu wa taala karena sering melihat jamalullah kamalullah. Nah, di situ nanti dia tidak bisa lagi lupa dengan Allah taala, dekat dengan Allah taala, merasa diawasi. Nah, itu sudah makamnya wali berarti. Jadi kalau baru dibukakan misalnya futuhnya, belum dibukakan sirnya, itu belum lagi martabatnya wali. Nanti kalau sering dia dibukakan baru martabatnya wali. Sering melihat jamalullah kamalullah, itu baru martabatnya nanti martabat min auliyaillah. Karena semakin sering dibukakan sir, semakin dia banyak melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, keelokan Allah Ta'ala. Lalu dia diberikan makam mahabbah namanya, karena sering melihat keelokannya. Lalu mahabbah. Nah, orang di makam mahabbah itu wali. Karena makam mahabbah itu kada bisa lupa lagi. Yalah, seperti itu dulu. Kalau secara ilmunya. Tetapi kalau Allah Ta'ala hendak membukakan dia itu misalnya terbuka futuhat langsung jadi wali, ya depan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu itu secara ilmunya orang itu beramaliyah dulu, baru terbuka futuhatnya, baru dibukakan sir, baru dia martabatnya naik kepada makam wali. Seperti itu. Ada juga secara kada ilmu langsung diberikan tanpa amaliyah, orang itu langsung menjadi min auliyaillah taala. Nah, itu tentu ada sebabnya kalau yang seperti itu. Kayak apa caranya membayar keadaan sembahyang bahari, kada suah sembahyang. Dikada aja berapa tahun daripada pian itu meninggalkan sembahyang, dari balik dihitung sampai sekarang. Misalnya sekarang umurnya 20 tahun, berarti 12 tahun umur balik, 8 tahun pian mengkada. 8 tahun pian mengkada sembahyangnya. Boleh dikada di malam hari, boleh di siang hari, ataupun berurutan habis salat zuhur, kada zuhur, habis salat asar. Kada salat asar selama 8 tahun. Kalau 8 tahun dihitung dari balik sampai umur sampian sekarang. Sekarang kurang 40 tahun. Nah, itu 40 tahun kurang 12 tahun. Umur waktu balik pian berapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Husaini wassalamualaikum salam izin mangguru inggi sama-sama izin. Izin batakun cara mengetahui beda hati, roh dan sir. Hati itu perasaan, itu bagian luar saja. Nah, hati itu. Hati itu adalah bagian luar saja. Tenggelamkan nanti di sir, yaitu di roh namanya. Menenggelamkan hati di dalam roh itu menghilangkan akuan namanya. Menghilangkan akuan. Apabila orang itu menenggelamkan perasaannya, itu hati namanya, letaknya di hati. Tenggelamkan, dihilangkan akuan. Nah, itu ke roh sudah. Karena tidak ada hati kecuali ada roh. Nah, terus seperti itu. Baru nanti sampai ke makam sir. Makam sir itu saudilah ketika seseorang sudah terbuka futuhnya. Kalau orang itu belum terbuka futuhnya, itu belum dapat sir. Sir itu adalah kunci untuk terbukanya futuhat. Itu kalau menurut kita lah, yang dialami itu seperti itu. Kalau orang itu tidak berwiritan, tidak mungkin terbuka futuh. Kalau tidak menenggelamkan, artinya memusahadahnya kuat kepada roh tadi, hati tenggelamkan kepada roh. Hilanglah hati tadi, perasaan tadi kepada roh. Nang nampak cuma roh. Roh yang nampak apa? Yaitu Nur Muhammad saja. Nah, sudah seperti itu. Terus seperti itu baru terbuka futuhat, baru sir. Jangan pian hendak langsung sir, itu kada bisa. Secara ilmunya kada bisa. Orang yang berwiritan dulu baru terbuka futuh, baru dapat sir. Jadi perjalanan pian yang tanyakan sir itu masih jauh perjalanannya. Pian belum lagi beramaliyah dengan istiqamah di bawah bimbingan guru, perjalanannya puluhan tahun, baru pian dibukakan sir Allah Ta'ala setelah terbuka futuh dengan amaliyah tadi. Ujar orang tuh pintu ma'rifatnya belum terbuka, karena di ma'rifat itulah terbuka sir. Kalau orang kada ma'rifat, kada muka terbuka sirnya, karena sir itu letaknya di dalam ma'rifat. Kenapa jadi dalam ma'rifat? Karena ketika orang ma'rifat itu, orang itu tenggelam di dalam rahasianya Allah Ta'ala, di dalam hakikat yang sebenarnya. Sedangkan sir itu adalah di dalam hakikat itu, membuka hakikat yang sebenarnya itu sir namanya. Laduni, terbukanya ilmu, terbukanya sifat Allah Ta'ala itu di dalam sir, di dalam futuh itu. Kalau orang tidak di dalam futuh, tidak bisa dia terbuka futuh asirnya. Tidak mungkin. Itu secara apa namanya, secara ilmunya dan secara yang dialami harus kayak itu.
Karena sir itu adalah membuka rahasia sifat, membuka rahasia apal, membuka rahasia daripada zat Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti dibukakannya. Seperti itulah pian jangan menanyakan sir. Pian ini belajar itu di amaliyah aja. Orang ini kan kebanyakan anak ma'rifat, tapi perjalanan ma'rifat ini kada dijalani orang. Beramaliyah, beribadah, itu kada dijalani orang. Itu kada bisa. Kada bisa pian. Yang banyak orang bertanya ini sir, masalah sir, asror, itu putuh, wasil. Belum lagi, pian harus belajar dulu di tahap pertamanya yaitu jalan salikin, jalan amaliyah dulu. Kada bisa pian langsung ke situ. Enggi. Dikira pian mudah kah? Kada mudah. Dani Al-Banjari, Masya Allah. Enggi. Kalau ibadah kita melemah, guru bagaimana? Ya kada apa-apa. Karena ujian orang salikin itu kulir beribadah. Makanya yang membatalkan kita di jalan salikin itu malas beribadah. Busan beribadah itu pian peraida di jalan salikin. Itu baca pian di dalam kitab apa itu namanya Darun Nafis di bab pertamanya tuh. Yang bisa melemahkan, menggagalkan orang di jalan salikin itu kulir beribadah. Makanya pian kayak apa? Hendak terbuka futuhatnya. Kalau jalan salikinnya gagal, beribadah kadada, guru kadada. Ya kayak apa? Malas pulang kayak apa? Pian hendak mencapai futuh. Sedangkan salikinnya aja pian gugur sudah. Kita gugur dah di jalan salikinnya. Jadi kada apa-apa lalui jam malas membaca ini pewiritan malas lalui dulu. Nah, jadi supaya kada malas apa? Karena pian punya guru. Punya guru tuh kada mau malas pian. Karena ini memandang perintah guru tadi itu untuk menjalani tadi itu. Walaupun di dalam menjalankan tadi kita musahadahnya terhadap af'al Allah Ta'ala ataupun melalui jalur Nur Muhammad ataupun melalui jalur Pak Nafis Syekh tadi itu. Di antaranya lah. Adakah yang orang dimahabbah itu dirinya sebelum cinta? Apakah orang itu dimahabbah itu merasa dirinya sebelum cinta? Iya, merasa dirinya dulu. Dia dulu menyatakan cinta. Yaitu makam salikin namanya. Makam salikin muridin itu adalah di makam mahabbah. Dia dulu yang mahabbah. Baru diberikan mahabbah yang sebenarnya. Waalaikumsalam. Jadi orang di jalan salikin itu namanya jalan mahabbah namanya. Orang di jalan salikin beribadah siang malam, musahadah siang malam, itu namanya di jalan salikin dia. Di jalan mahabbah dia, di jalan cinta dulu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ulun mengartikan itu, jikalau engkau hendak mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, ikuti Nabi dulu. Ikuti Nabi dulu. Wali itu apa harus alim Pak? Tanya. Ndak mesti alim. Wali itu ndak mesti alim. Ada yang kada alim. Kalau yang khusus orang alim atau keturunan alim aja jadi wali itu, Pak, kita kada dapat bahagian. Nanti, ini keturunan alim ini, patah saya dia wali. Orang keturunan wali pun belum tentu dia wali. Seperti itu. Jadi mestikah alim? Kada mesti. Ada itu kalimatnya apalah. Orang yang dijadikan Allah Ta'ala wali itu kada mesti alim. Tetapi kebanyakan secara ilmiahnya dia punya ilmu, punya amal. Tetapi ada juga orang itu yang langsung dijadikan Allah Ta'ala wali tanpa amaliyah. Majejub dia. Dari kecilnya majejub. Jajab dia. Jadi ada orang itu yang tidak alim. Ada orang itu yang dia tidak tahu wali. Apakah dia alim apa tidak. Tetapi hatinya bersih. Orang yang orang wali itu kada bersih hatinya dulu. Bersih hatinya, entah dia dengan sabarnya, entah dengan tawakalnya, dia itu bersih hatinya. Walhasil orang yang dijadikan wali itu intinya seperti ini. Yang dijadikan wali itu hatinya senantiasa bertakluk kepada Allah Ta'ala. Bila pian tu berharap terus dengan Allah Ta'ala siang dan malam, hati pian kada pernah luput daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu namanya makam musahadah pian itu. Apabila pian kada merasa lagi nanti nyaman, susah, berarti bisa wali itu sudah. Inggi, karena orang wali itu hatinya itu bertakluk dengan Allah Ta'ala. Terus ingat terus dengan Allah Ta'ala. Itu makamnya wali. Orang yang seperti itu. Nah, bisa ulun tukur aja. Bisa jadi itu. Nya kada mengeluh nya, santai aja nya. Guru, makam apa ini? Kali sudah mendengar para malaikat berzikir di dalam ars. Kada mesti itu sitilah. Orang yang mendengar berzikir itu bisa jadi di makam salikin.
Misalnya kita ini masih di makam salikin, belum terbuka futuhat kita. Tetapi Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kita tuh melihat sesuatu. Melihat malaikat berzikir misalnya. Atau melihat aras, melihat lauh mahfuz. Itu kada apa-apa. Kalau pian baru dalam perjalanan berarti itu anugerah Allah Ta'ala. Nah, anugerah Allah Ta'ala di dalam perjalanan ketika pian bisa melihat aras, melihat gaib-gaib, mendengar sesuatu berbicara, itu pertanda bahwasanya pian sampian akan dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala. Mencapai makam ma'rifat. Seandainya pian sudah di makam wasil itu itu karamat pian berarti. Keistimewaan pian itulah sir, bahagian sir namanya. Yang sebenar-benarnya dibukakan Allah Ta'ala, terbuka sifatnya. Jadi sir itu kadang mesti harus ilmu kadalah. Terbukanya sifat Allah Ta'ala, terbukanya alam gaib itu bahagian daripada sir. Diberikan Allah Ta'ala. Orang kira mengartikan kalau sir itu harus ilmu. Enggak. Sir itu bisa hikmah, bisa ilmu, bisa terbukanya aras. Di waktu kita terbuka futuhat itu. Kadang mesti. Itu sir, bahagian daripada sir. Karena sir itu adalah menunjukkan jamalullah, kamalullah. Kesempurnaan Allah Ta'ala. Di alam ini ada alam lain. Di dunia ini ada dunia lain. Itu bahagian daripada rahasia Allah Ta'ala. Makanya kalau kita itu bisa menegadah ke atas, melihat ini orang malaikat berzikir. Itu bahagian daripada sir sebenarnya. Sebahagian daripada rahasia Allah Ta'ala dibukakan. Kita melihat malaikat, melihat macam-macam, itu bahagian daripada sir. Ketika kita itu terbuka futuhat. Jadi kadang mesti waktu terbuka futuhat itu harus ilmu, harus hikmah. Tidak mestilah. Macam-macam nanti pian temui semuanya. Kalau dibukakan Allah Ta'ala. Itu kita baru mengerti sir. Dikira orang sir itu cuma ilmu. Tidak mesti pian. Tidak mesti. Kadang sir itu bahagian batang tubuh kita ini berzikir. Kita tahu batang tubuh kita yang paling dalam kita tahu. Sir daripada hati kita. Geritik hati kita mengetahui. Karena ilmu Allah Ta'ala terbuka di diri kita. Meliputi dia dengan diri kita. Sehingga sesuatu yang ada pada diri kita ketahui. Atau masa lampau diketahui. Masa akan datang diketahui. Itu bagi para wali itu adalah bahagian daripada sir yang dibukakan dengan beliau. Rahasia namanya. Yang belum terjadi dibukakan itu rahasia kan. Nah itu bahagian daripada sir lah. Dibukakan Allah Ta'ala. Seperti itulah. Sitilah. Pengetahuan di atas bara. Guru cara membayar fidyah biniah hamil sesuai sunnah. Kalau dia takut terhadap dirinya itu mengqada dan bayar fidyah 1 hari. Mengqada 1 hari bayar fidyahnya 1 mud. Karena kalau ulun tepaling lah, ulun kadang-kadang tepaling. Ya, tepaling menyampaikan itu kalau 1 mudnya benar. Maksudnya tuh ada orang hamil tetapi dia takut terhadap dirinya waktu hamil itu bukan anaknya. Nah, itu dia bayar fidyah dan qadaan. Kalau ini takut anaknya saja itu bayar fidyah saja 1 hari, kada wajib mengkada. Kalau kada tepaling lah orang menyebutkan lah, dia itu orang hamil tuh atau orang sakit itu ada yang wajib membayar fidyah dengan mengkada. Seperti itulah. Bayarnya 1 mud 1 hari 8 on beras. Nah takutnya itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah tuh takutnya tuh takut terhadap anak apa takut pada dirinya lah. Ayun dia bila punya guru tapi guru kita kada memberi amalan apa-apa itu kayak apa guru kada apa-apa. Kada apa-apa ini bila pian besi gurunya kada nak memberi amalan berarti pian ada amalia pian tuh yang disuruh sidin pasti ada kada mau kada ada. Kalau baru murabi mursid pasti ada diberi sidin. Tapi ada yang kada diberi guru. Iya kada diberi itu kadang-kadang kada diberi karena pian berkhidmah aja misalnya dengan sidin parak dengan sidin tuh kepidin kada perlu memberi amalia. Amaliyah pian apa? Husnujan aja dengan guru itu. Mahabbah saja dengan guru itu. Sudah. Kadang-kadang murid itu kalau parak benar dengan gurunya, dia kada diberikan amaliyah wiritan. Karena dia melayani gurunya aja. Karena amaliyah terbesarnya adalah berkhidmah dengan gurunya. Melihat hal gurunya. Melihat gurunya berwiritan, sembayang. Itu aja amaliyahnya. Melihat itu. Mutaba'ah zahir batinnya. Nah, itu. Tapi kalau jauh biasanya tuh diberi sidin wiritan. Supaya apa? Supaya ingat terus juga dengan gurunya. Dengan sebab dia baca wiritan tuh ingat dengan gurunya. Seperti itulah. Jadi orang dengan dekat dengan guru tuh inti yang pertamanya adalah mahabbahnya. Mahabbahnya apabila dia dekat dengan gurunya berarti dia berkhidmah dengan gurunya. Kalau dia jauh dengan gurunya, berkhidmah dengan gurunya apa? Yaitu dengan membaca wiritan yang diberikan gurunya.
Nah, supaya sama-sama tajali terus gurunya. Ketika sang murid tanpa diberikan amaliyah tapi dekat gurunya, gurunya nampak terus dengan dia setiap hari. Kalau murid yang jauh itu tanpa diberikan, tanpa dekat dengan guru, tapi dia diberikan wiritan, itulah yang menjadikan dia nampak dengan gurunya. Karena syarat orang itu panah pada syekh adalah nampaknya itu guru tadi pada batinnya. Wallahu a'lam. Paham, masalah yang paham terima kasih. Sakura guru sudah meninggal, boleh tak kita teruskan amaliyahnya? Penggantinya tidak tahu siapa penggantinya. Nah, itu yang bagus. Amaliyah kalau guru yang sudah meninggal kita belum mencapai makam wasil, amaliyah guru itu kita amaliyahkan terus sampai nanti guru kita datang dengan kita. Itu datang Sidin, pasti datang. Beliau datang nanti entah membawakan murabi mursid yang baru atau beliau menyuruh tetap saja dengan amaliyah itu. Biasanya tuh isyaratnya seperti itu. Beliau datang dengan di dalam mimpi kita membawakan murabi mursid yang baru atau beliau datang yaqzah biasanya. Waktu kita bawa wiritan beliau datang. Percaya tidak percaya ya jadi masalah. Cuma seperti itu kejadiannya. Waktu di rumah sakit kayak apa saya salat menghormati waktu, kada apa-apa nanti diqada kalau salatnya menghormati waktu. Guru bujurkah seorang guru itu kawam menjamin kita sampai ke akhirat? Iya, kalau guru murabi mursid sampai kepada akhirat. Guru kalau kita talkin dalam mimpi artinya apa guru? Siapa dulu nama mentalkinnya? Mentalkinnya itu yang perlu kita ketahui. Tarlah ulun na beiritan dulu membacakan enak. Soalnya kada ada menyimat. Mimpi keadaan kawan apakah harus disampaikan atau dirahasiakan? Tergantung nanti itu. Hingga kalau memudaratakan seandainya hak itu disampaikan. Ini viral kisah bakorban pakai arisan kada sajar karena belum mampu. Kada seperti itu. Barisan itu saja berkorban diniatakan nanti yang bertujuh di antar barisan itu. Barisan mampu dia satu kan, kalau satu ekor sapi kan 7 orang. Jadi kalau dia bertujuh misalnya mampu dia berarti namanya orang 40 guru ay. Kan apa orang 40. Orang 40 itu yang bertujuh aja dulu diniatakan. Pahalanya untuk orang yang 40 sah korbannya. Enggak, korban itu kada bisa kada sah. Walaupun barisan tetap sah. Batakun guru kaya apa memadahi anak nang selalu menggugurakan air mata ibunya. Nah, dipadahi itu durhaka, dipadahi begimitnya, didoakan ya. Paham. Guru ulun kada beisi modal baulah usaha lalu ulun mainjam di bank bolehkah? Ya itu secara makruh, tetapi ada juga ulama yang membolehkan. Kada ada lagi tempat pinjaman selain daripada itu bank, ada ulama membolehkan, tapi pada hukumnya makruh. Pada hukum yang muktamadnya adalah kalau bank itu komponensial tetap hukumnya haram. Wallahu a'lam. Sir yang harus beramal dulu istiqamah bertahun-tahun dengan mengguru. Iya, sir itu bertahun-tahun dulu kita beramal ya. 20 tahun bisa. Impian kada ada abracadabra ndak ada. Sir itu datangnya nanti setelah kita misalnya melewati 10-an tahun baru kita menemukan terbuka sir kita. 20 tahun, 10 tahun itu pian jalani dulu, melika-liku daripada perjalanan salik itu puntang panting, bangun jatuh bangun dulu pian pelajari pian amaliyah. Kada terasa pian 20 tahun mengamalkan beramaliyah berwiritan istiqamah itu sedikit-sedikit nanti dibukakan Allah Ta'ala rahasia-rahasia perjalanan daripada kita itu. Nah, baru kita bisa merasakan nanti benar-benar tuh murabi mursid itu artinya orang yang sudah makamnya wali. Orang yang makamnya wali dan sudah wasil kepada Allah Ta'ala. Dalam artian murabi mursid itu orang yang arif billah yang sudah diberikan Allah Ta'ala makam untuk membimbing orang. Jadi bukan sekedar wali dia. Wali tetapi dapat wilayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membimbing orang. Tanda-tanda cinta apa guru izin nyimak dibuncu. Tanda-tanda cinta itu kada bisa lupa. Bila orang lupa tuh berarti kada cinta tuh. Tanda-tanda cinta itu jiwanya tertahan. Waman ahabba sayan fahuwa asiruh. Waman ahabba sayan kasura zikruh. Banyak menyebutnya, jiwanya tertahan, pandangannya tertahan kepada yang dicintainya saja.
Itu tanda-tandanya cinta. Dan dia adalah menjadi khadimnya, menjadi pesuruhnya. Tunduk bahasa kita tuh dengan orang yang dicintainya tuh tandanya cinta itu turala, susilola. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ulun bacakan tunggal butingan membacakan anunya nena. Amun pian telina. Jalan salikin di jalan mahabbah, ikuti petunjuk Nabi biar dapat cinta. Nah, bujur tuh istiqadah. Orang banyak melewatkan itu istiqadah. Hendak jadi wali terus. Waalaikumsalam, paham. Waalaikumsalam, assalamualaikum. King Selatan. Assalamualaikum, apakah yang banyak berdosa bisa? Wah, bisa. Kadang-kadang Allah Ta'ala ini menjerumuskan kita dulu di dalam dosa. Di dalam dosa. Setelah itu orang itu bertobat, bersih dari dosanya, diangkat jadi wali. Karena dosanya itu dengan taubatnya itu membawa dia ke hadratullah. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala suka dengan orang yang bertaubat. Kembali dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang itu dijatuhkan Allah Ta'ala sejatuh-jatuhnya di dalam maksiat. Lalu dia kembali menyesal. Bisa jadi wali. Banyak itu wali yang daripada apa? Daripada pada orang-orang yang ahli maksiat. Nah, banyak orang itu kada jadi wali daripada orang-orang yang ahli taat. Banyak juga orang yang ahli taat kada menjadi wali. Kenapa? Karena dia merasa dirinya selamat, merasa dirinya ahli taat, merasa dirinya ahli ibadat. Nah, itu kada jadi wali orang itu. Tetapi kalau orang ahli maksiat, nah itu dia merasa dirinya senantiasa bersalah terus, merasa terus dengan Allah Subhanahu wa taala, berdosa terus. Dia merasa berdosa itulah yang menjadikan dia itu disayangi Allah Ta'ala. Merasa kekurangan, merasa kotor, merasa hina. Orang itu untuk mencapai ma'rifat itu harus seperti itu. Jangan merasa dirinya mulia, jangan merasa dirinya tuh hebat, merasa dirinya paling amalia itu kada mau jadi mencapai ma'rifat. Makanya kita itu kalau hendak mencapai ma'rifat itu jangan dulu memandang kemuliaan. Dimuliakan orang jangan suka dimuliakan orang. Nah, itu jangan suka dimuliakan orang, jangan suka disanjung orang. Itu menghindari namanya pandangan manusia dulu. Supaya pian jangan terganggu beribadah. Jangan terganggu hati pian musyahadah. Bila pian dimuliakan orang, banyak tamu pian kada kawa beribadah. Bila pian itu hendak dimuliakan orang, hati pian rusak, terganggu musyahadah. Musyahadahnya ke makhluk terus. Kenapa orang kada memuliakan aku? Kenapa orang kada menghormati aku? Nah, itulah yang menjadikan pian itu kada bisa sampai kepada makam wasil. Orang hendak makam wasil itu jangan banyak bergaul, berujlah, menghindari kemuliaan, menghindari kemegahan, dihindari dulu. Puluhan tahun dulu pian menghindari itu, walaupun orang memuliakan, jangan hendak dimuliakan dulu, berhindar dulu dari kemuliaan. Dan itu kada bisanya kada sadar seseorang itu, karena setiap orang beramaliyah itu diberikan Allah Ta'ala kemuliaan. Orang kalau kada punya guru itu kada bisa berhindar daripada kemuliaan. Diberi jabatan, diberi pangkat, dihormati orang itu pasti itu. Nah, orang kadang-kadang kada bisa berhindar seperti itu kalau tidak ada guru. Kalau ada guru mudah, jangan umpat jadi sini, jangan jadi sini. Kada usah. Wah, ini peluang guru jangan melawan nih. Mau melawan daripada guru juga yang diperintahkan guru sama aja pian jokina kada berhasil. Sincan, masya Allah. Sincan. Mama. Guru masuk tarikah berarti mukadamnya tuh guru mursyid lah guru. Kalau orang bertarikat kan guru tarikat tuh mursyid biasanya. Murabi mursyid kalau dia wasil. Lain wakilnya misalnya atau badal mursyid itu belum lagi bagi sebagai pembimbing pian atau badal mursyid. Muhammad, thank you, I love you. Wali itu pasti harus bersih hatinya, harus selalu berta'aluk. Iya, itu pasti. Berta'aluk dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti hatinya. Itu karena di awalnya memang berta'aluk, namanya musyahadah namanya. Izin bertanya Pak Ustaz, masyaallah banyak betul. The back set is wah. You look wiser. Aduh, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya I love you aja yang tahu. Waktu dia apalah, tolong nah. Untung saya nggak punya suami, apa itu? Kamu aske, apa tuh? Alhamdulillah. Nuaiman, ketika tanajul atau turun, kenapa di Rasulullah aja guru atau di Nur Muhammad kada bisa lagi turun?
Ya seperti itu. Karena orang yang berarti sudah taraki itu di makamnya sudah makam tajalli. Jadi sudah di makam musahadah berarti kalau turun daripada apa taraki itu. Orang tuh kalau sudah dia wasil itu kadang mungkin turun ke awam. Batinnya sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah taala. Jadi kalau dia musahadah di Nur Muhammad, waktu dia taraki turunnya pasti ke Nur Muhammad. Karena dia pasti turun ke makam salikin, yaitu di makam awal musahadahnya Nur Muhammad. Tetap aja di Nur Muhammad itu. Karena memang perjalanan di salikin ini kan di Nur Muhammad misalnya. Lalu dia taraki naik, wow, tenggelam di Nur Muhammad, lalu wasil kepada Nurullah. Lalu turun, ya di Nur Muhammad aja lagi kembali. Atau hanya di sifat nanti. Atau di tauhid, jalur tauhid. Kembalinya tetap di tauhid. Kenapa? Di tauhid dan Nur Muhammad musahadahnya itu namanya kembali kepada salikin. Bila tanajul itu kembali kepada makam salikin. Nah makam salikin itu kan musahadah Nur Muhammad atau musahadah tauhid namanya. Kadang bisa ke lain. Karena habis wasil itu pasti taraki kembali kepada jalan musyahadah dan muraqabah namanya. Pasti kembali seperti itu, ke situ kembalinya. Ada mungkin ke lain, Nuaiman lah. Ada mungkin ke lain. Waalaikumsalam kacau, masya Allah. Enggih abah nazah, umpan mengaji ulun Said Yusuf kumpul masalah. Disuruh bini lun babini karena bini lun kada bisa beranak kayak apa tuh guru. Nah itu tergantung pian ya istikharah pian. Waktu dirawat nah sudah tadilah. Kenapa guru selalu menangis bila mengingat Allah, maka ulun ini menangis terus karena hendak bertemu Allah. Nah itu pian Syarifahlah masih di makam musahadah namanya. Di makam musahadah itu kalau pian menangis bawa ke dalam kamar aja. Di kamar aja pian menangis, itu ulun kada bisa kalau kecuali ulun tahu perjalanan pian. Karena orang di makam hendak bertemu dengan Allah Ta'ala ini di dua makam. Satu di makam wasil, dua di makam salikin. Jadi kalau orang itu beramaliyah, belum terbuka futuhatnya, diberikan Allah Ta'ala namanya warid. Lalu kita menangis. Nah menangis itu pian turuti terus menangis itu. Sampai pian tenggelam. Apa yang dinampakkan di dalam hati waktu menangis. Misalnya waktu menangis itu dinampakkan dosa, berarti pian mulut pian dengan sengaja, karena tidak sengaja mengucapkan istighfar. Tetapi waktu menangis itu pian melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, pian mengucap subhanallah, masya Allah. Atau melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, alhamdulillah waktu menangis itu. Nah zikir itulah yang pian pakai untuk mencapai wasil itu. Zikir itulah yang mewasilakan pian kena. Lah Syarifahlah seperti itu. Itu namanya waridnya. Jadi kalau pian tuh menangis di awalnya mendapatkan putuh, itu pian kena menangis terus bila mesra. Bila mesra menangis, pian. Bila mesra menangis, keluar baju mata pian. Itu berarti tanda daripada pian wasilnya itu seperti itu. Jadi orang itu nanti Syarifahlah bilanya wasilnya terdiam ya. Atau menggetar atau keluar keringat. Nah, itu nanti kalau dia mesra waktu musahadah seperti itu dulu awal wasilnya. Awal wasilnya bergetar badannya atau berkeringat atau menangis atau terdiam atau tertunduk. Itu macam-macam nanti. Tetapi kalau dia itu sudah mesra semuanya, itu semuanya dirasakan. Yang berdiam dirasakan, yang menangis dirasakan, yang takut dirasakan. Macam-macam nanti pian rasakan di awal wasilnya tuh. Kalau sudah wasil tadi itu. Tapi bila pian awal pertama menangis biasanya tuh kalau mesranya. Karena itu adalah kunci pian untuk wasil itu berarti dibukakannya itu menangis tuh pian. Ya, kalau guru ulun tuh macam-macam, ada yang keringat sidin, kalau sidin menyebutakan ini keringat sidin. Misalnya menyebutakan Nur Muhammad langsung mesra, itu berkeringat sidin. Ada yang menyebutakan Nur Muhammad tuh langsung badan sidin berubah cerah benar. Ada di antara guru ulun, ada yang sulbinya bergerak. Nah, aku jasidin kalau aku mesra dengan Nur Muhammad, sulbiku bergerak jasidin. Nah, jadi macam-macam orang itu diberikan tanda ketika dia menyebutkan misalnya yang biasa dia mesrakan, itu tandanya berbeda macam. Walaupun guru dengan murid itu bisa berbeda. Ya, berbeda. Guru jika salat suka keringat itu bagaimana guru? Tidak apa-apa. Keringat kan bukan najis. Guru, kenapalah kalau melihat putu guru almarhum Abah Ulun selalu menangis. Bagus kirim Fatihah. Ya Syarifahlah ingatkan tadilah. Nyatakan tu pian kalau pian asik dengan Allah Ta'ala menangis tu pian.
asik. Nah, apa yang keluar lah ulun padahkan dengan pian. Apa yang pian rasakan? Apakah merasa berdosa? Apakah melihat kesempurnaan Allah Ta'ala pada diri pian? Atau pian melihat diri pian itu rasa hina di hadapan Allah Ta'ala? Nah, apa yang keluar di mulut pian? Nah, itu wiritakan. Waktu menangis itu, misalnya melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, subhanallah. Nah, tenggelamkan dalam subhanallah itu. Kan mulut pian kini kadang sengaja mengucap tuh, Masya Allah aja pian. Masya Allah aja zikir pian. Kada usah lagi zikir lain. Masya Allah, Masya Allah. Sampai hilang yang ada di dalam dada nih. Yang kagum tadi itu. Kalau ingat di diri kita hina, astagfirullah, astagfirullah. Baca istighfar aja. Turuti apa yang keluar itu lah. Itu namanya saripai warid namanya. Warid itulah pian tenggelamakan. Baru pian bisa sampai kepada makam wasil. Nah, ulun sedang bersalawat memesrakan pian. Masya Allah. Masya Allah. Hamdani, Masya Allah. Hamdani di mana lah? Medan kah di mana? Lupa ulun. Medan ya. Hamdani lah. Waalaikumsalam antum. Untuk ulun bacakanlah. Yang terliwat minta maaf, minta ridha ulun lah. Ini kalau sudah bisa menangis itu saripai tinggal membawa guru ya. Sedikit ya pian disentil guru dengan dekat guru, pian mendekat dengan guru sebentar aja pian tenggelam. Itu. Karena sir pian sudah nyambung. Jadi kalau orang itu mesra sudah mesra dengan membaca salawat kah belum tambus. Nah itu kalau ada gurunya sedikit dia gurunya disentuh gurunya gen tambus. Bahasanya tuh orang itu hampir tergelincir di makam wasil dan seperti ini lah. Orang yang sudah mesra itu seperti ini nah. Sebentar aja gurunya menyebutakan tuh tergugur dia ke makam panak. Sedikit ya. Nah itulah sedikit ya. Jadi kalau orang sudah sampai kepada makam mesra menangis. Nah itu dipadahkan guru murabi itu cuma dipusut aja. Tenggelamkan dia Sidin. Karena Sidin tahu tenggelamkan dia Sidin. Tenggelam pian. Nah itu kalau pian bisi guru nyaman itu. Kalau bisi guru kalau sudah itu nyaman menggugurakannya. Sebentar aja menggugurakan. Karena dia mesra sudah. Maksud menggugurakan maksud ulun itu menenggelamakannya di makam panah itu mudah. Orang yang sudah mesra itu sebentar aja kita mesrakan. Dibisiki di telinga aja gugur. Tenggelam dia. Mesra dia. Mesranya dengan siapa? Dengan murabinya. Langsung mesra dengan murabinya. Karena ruhaniyahnya itu sudah terhubung dengan murabinya. Terhubung sudah dengan murabinya. Nah, pian pejamkan mata pian. Hamdani. Pejamkan mata pian. Iya, pejamkan. Baca salawatnya di dalam hati pian. Rasakan meliputi janur Muhammad itu meliputi daripada pian. Terus tundukkan hati pian di hadapan Rasulullah. Mesrakan diri pian di hadapan Rasulullah. Terus tenggelamkan. Merasa diliputi terus oleh kebesaran Rasulullah. Terus merasa diliputi terus oleh kebesaran Nur. Atur napas piannya. Atur. Allah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Iya.
Redha, Masya Allah. Ya. Kalau bergetar hati jasadnya menyebut nama baginda, bagus sudah itu. Mesra namanya. Mesra zikirnya sudah pada batang tubuh namanya. Guru, jika kita berzikir lalu bulu tubuh kita itu berdiri dan termasuk bergetarkah hari itu guru? Ya, itu termasuk sama di atas. Itu menandakan mesra namanya. Jadi orang itu kadang-kadang kada bisa memesrakan, tapi tahu rasa mesra. Itu sebenarnya rasa mesra asalnya itu. Arah mesra dulu zikir itu dengan diri kita. Ada yang berdiri bulu kudu, ada yang berkeringat. Ini macam-macam. Ada hatinya bergetar nanti macam-macam. Dari Tembilahan, Sulawesi Selatan. Pencerahan guru supaya sampai wasil. Ya beramalia wasil itu. Beramalia dan dibimbing guru yang bagus. Insya Allah ulun 8 Juni. Enggak 8 Juni. Iya. Masya Allah. Guru, jika kita berzikir lalu bulu tubuh kita berdiri. Iya termasuk itu. Nah, termasuk namanya bukan wasil, enggak, belum. Tetapi itu namanya mesra dulu namanya. Iya, martabat 7 itu martabat uluhiyah dan martabat ubudiyah. Martabat 7 itu. Kalau waktu menguraikan hakikat badan bergetar seperti menggigil, itu apa maksudnya guru? Tapi pian bisa kada mengeluarkannya. Kalau pian belum mengeluarkan, kada bisa menggigil aja, kada bisa mengeluarkannya, berarti belum ada izin. Pian misalnya mengeluarkan hakikat, ilmu hakikat, lalu bergetar batang tubuh pian, tetapi ada bergejolak di dalam dada, kada bisa mengeluarkan. Berarti sir itu belum ada izin dari guru kita kah, belum ada izin. Atau piannya kada ada mesra lagi. Karena bila mesra dia lejat langsung keluar yang bergetar tadi itu. Jadi kalau pian mengeluarkan ilmu hakikat itu, dia mesra itu lejat kita. Dan kita kadang merasa lagi mengeluarkannya ini. Nah itu berarti sir itu keluar. Sir yang diberikan Allah Ta'ala, ilham itulah yang berbicara langsung. Jadi kalau kita kadang bisa mengeluarkannya, kalau orang mau berbicara ilmu hakikat, wah di dada kita ini bergejolak. Seperti air mendidih tapi tidak bisa keluar. Nah itu berarti belum ada izin. Belum ada izin. Wiritan lagi dan izin lagi dengan sampai mendapatkan izin dari guru. Baru dia bisa keluar nanti. Karena izin daripada guru itu sama dengan izin dari Rasulullah. Izin dari Rasulullah sama dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang itu berbicara hakikat di dalam diri kita ini menggebu. Bergetar di dalam diri kita ini. Wah, seolah-olah kita tahu yang dibicarakan. Misalnya saya mau mengucapkan, sampean sudah tahu. Sudah tahu sampean. Karena apa? Karena ada yang beritahu sudah di dalam dada pian, tapi sampean tidak bisa mengeluarkannya. Nah berarti sebenarnya sampean itu sudah sampai diberikan Allah Ta'ala laduni, tetapi pian itu belum ada izin untuk mengeluarkannya itu. Jadi pian asik saja mendengar orang berbicara ilmu hakikat, berbicara ilmu arifat, sampean bertambah asik, bertambah menggebu, seolah-olah kadang-kadang berdiri, berduduk, pian gelisah. Karena apa? Karena sir yang mau keluar ini seperti nasi yang waktu mendidih, air waktu mendidih di dalam diri pian. Itu pasti seperti itu. Tapi belum ada izin dari guru, jadi tidak bisa pian mengeluarkannya. Nah, tidak bisa mengeluarkannya. Berarti pian amalia pian itu sebenarnya sudah diberikan Allah Ta'ala sir dengan pian. Sehingga ketika orang itu memancing sir itu, mengucapkan sir itu, sampean kepingin membicarakannya juga. Tetapi lidah sampean keluh. Keluh kenapa? Belum sir itu waktunya keluar. Seperti itu biasanya. Nah kan ada posisi yang seperti itu. Nah itu pian, berarti pian ada, pasti ada banyak yang di posisi itu. Nah, karena orang kalau berbicara sir itu, orang yang sudah dapat sir itu dia bergejolak biasanya di dalam dirinya tuh, kepengen keluarnya, tapi kan bisa mengeluarkannya. Biasanya tuh seperti itu. Ciri-ciri di makam sir itu, di makam sir itu kan orang sudah arif billah, sudah makamnya, sudah ma'rifat. Jadi orang ma'rifat namanya yang sudah dapat sir itu sayangnya. Orang yang ngasih wiridan tapi bukan guru. Apakah itu termasuk guru kita? Ya kalau pian amalkan ngasih ilmu itu kan termasuk guru pian. Pian itu kalau dia berguru itu, guru itu yang satu aja dulu diperpegangi, namanya guru murabi mursid, namanya yang membimbing zahir kita, membimbing batin kita tuh satu aja pian perpegangi lah. Seperti itu. Jangan banyak. Kalau guru biasa tuh banyak enggak apa-apa. Tapi kalau murabi itu cuma satu dulu pian pegangin sampai wasil dulu.
Ahlu darkah itu seperti apa guru? Ahlu darkah itu orang yang sudah di makam wali, itu sudah makam kutub. Darkah itu artinya apabila dipanggil dia datang. Itu orang yang sudah itu setiap harinya sudah mendapatkan sirrullah sudah. Wahum muhtadun, itu senantiasa orang itu diberikan Allah Ta'ala petunjuk setiap waktunya, tajalli terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena saking banyaknya sir yang diberikan Allah Ta'ala dengan dia, seperti si Abdul Qadir Al-Jalani, si Saman Al-Madani, Siti Khadijah, dan wali-wali kutub yang lain-lainnya. Itu orang itu di makam darkah. Makam darkah itu artinya makam yang apabila dipanggil orang itu akan datang. Ini wali itu nanti ada di makam ijtima namanya. Di makam ijtima itu di mana saja dia ingat dengan nabi ini, dengan wali ini, wali itu datang dengan dia. Itu makam ijtima namanya. Makam ijtima itu kalau dia ingat seseorang wali, walinya itu datang dengan dia, hadir dengan dia. Itu wali di makam ijtima, seolah-olah dia itu berkumpul, bisa mengumpulkan wali-wali yang dia ingat, nabi bahkan dia itu bisa. Kalau dia ingat dengan nabi, nabi hadir dia. Seperti itu. Itu di antara guru kita itu seperti itulah. Ada yang di makam istima, ada yang di makam darkah, ada yang di makam kun kalau guru ulun itu. Di antaranya. Pana kebaka itu lama guru. Aku dibilangin guru aku tergulung giberitik amar belerang merah. Lahir untuk bersinar terang. Pana dan baka itu kada bisa terpisah. Setiap orang merasakan kepanaan pasti dia merasakan kebakaan. Itulah makam namanya musyahadah dan muraqabah. Jadi pana dan baka itu kada bisa terpisah. Waktu orang itu mengalami kepanaan, pana di sifat Allah Ta'ala berarti dia merasakan bakanya sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang pana itu pasti tenggelam di dalam sifat yang baka. Karena pana sifatnya kepada sifat yang baka. Sifat basariahnya berganti dengan sifat rabbaniyah. Jadi orang mengatakan seolah-olah berbeda pana pilah, baka bilahnya. Padahal yang dialami kada seperti itu. Yang dialami kada seperti itu. Setiap pana itu pasti baka. Setiap pana itu pasti merasakan kebakaan. Mengamalkan tarikat di ijazah guru kayak apa? Bagus. Ilmu yang disampaikan guru ini sering merahasiakannya secara umum. Iya benar. Kalau ulun belajar tuh banyak tengah malam. Tapi yang ulun ungkapkan inilah bukan berarti maksudnya yang rahasianya ndak ulun ungkapkan. Yang rahasianya kada diungkapkan. Karena orang sekarang ini banyak salah, hendak langsung ma'rifat. Kenapa jadi ulun mengungkapkan jalan-jalan mencapai ma'rifat ini? Karena orang itu banyak sekarang ini belajar ma'rifat seolah-olah ma'rifat. Tidak tahu perjalanan kita itu mencapai ma'rifat itu panjang perjalanannya. Jadi ulun ungkapkan di sini supaya orang-orang yang awam itu mengetahui tidak semudah itu untuk mencapai ma'rifat. Kalau untuk mengetahui ilmu ma'rifat itu semalaman pun bisa, 2 malam bisa. Orang belajar, tetapi rasa ma'rifat itu tahulah enggak. Orang mengetahui panasnya api itu bisa, sekejap pun bisa bahwa menyatakan api itu panas. Cuma merasakan panas api itu perlu perjalanan, perlu pengorbanan. Orang mendapatkan mutiara itu enggak bisa orang itu cuma ngomong di atas gunung bahwasanya mutiara itu bagus. Dia harus terjun ke lautan, habis itu menyelam di dalam lautan, baru dia mencari batu karang tadi. Mencari karang yang ada isinya mutiara. Nah mencarinya itulah perjalanan yang penuh liku-liku. Harus menyelam, harus timbul, menyelam, timbul. Bahasa orang itu adalah, bahasa Banjarnya tuh tumbang tumbalik. Kalau bahasa Indonesianya jatuh bangun dulu orang itu baru bisa mencapai makam, mencapai mendapatkan mutiara. Bisa juga gagal sama sekali kalau tidak ada yang membimbing dia sampai kepada mutiara itu. Jadi tidak semudah itu. Jadi yang ulun sampaikan ini adalah bahagian-bahagian perjalanan-perjalanan orang itu mencapai ma'rifat itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada ilmunya dulu. Belajar dulu mengamalkan ilmunya dengan guru yang mengajarkan itu. Terus dibimbing sampai kepada makam salikin, sampai kepada makam sahada, sampai ke makam tajrid. Nah itu
Terus seperti itu, belum lagi terbuka futuhatnya, sampai terbuka futuhat, sampai terbuka sir, sampai terbuka asrar, sampai dia mendapatkan wilayah daripada Allah Ta'ala. Baru orang itu disebutkan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu panjang perjalanannya pian. Iya panjang. Panjang kalau suara ulun kada sempat lagi lah, suara ulun kada tahan lagi. Kita kalau ulun jelaskan alhamdulillahirabbil alamin itu panjang kalau dari bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena alhamdulillahirabbil alamin itu kenyataannya adalah diri kita. Nampak sifat Allah Ta'ala meliputi kita, makanya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin dari makam ajali sampai makam ini. Adalah kalau kita jelaskan panjang, suara ulun sakit deh nah. Sakit sampai sini aja dulu lah, minta maaf lah, hendak ulun banyak bepandir sakit darah kuman ulun inggih kita kada ko bepandir ulun, minta maaf minta rinta dengan pian lo seberataan inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.